Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Boleh berikan senyum kanan kiri, senyum yang paling manis. Jangan lihat ke saya, lihat ke sebelahnya Bapak Ibu. Saya percaya orang yang bersukacita, orang yang akan diberkati Tuhan. Amin. Siap terima kesembuhan hari ini? Siap terima mujizat Tuhan? Haleluya. Saya percaya hari ini nama Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala sakit penyakit yang kita hadapi hari ini. Amin. Nama Yesus jauh lebih besar dari kanker. Nama Yesus jauh lebih besar dari kelumpuhan. Nama Yesus jauh lebih besar dari segala penyakit apapun di dunia. Amin. Dan saya percaya hari ini orang yang datang ke hadapan Tuhan dengan iman, dengan hati yang percaya, kita akan terima mujizat Tuhan. Amin. Siap untuk percaya? Amin. Haleluya. Kita buka sama-sama yuk firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Kita akan baca ayat 42 sampai 47. Saya ajak kita baca berganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Saya yang genap, saya yang 42, Anda 43, saya 44, Anda 45, begitu seterusnya sampai terakhir kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 47. 42. Oke. Bapak Ibu yang gak bawa Alkitab bisa lihat di depan ada. Kita baca sama-sama. Oke. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya percaya ayat ini berlaku buat kita. Saat Daud melihat ada musuh di depan sana, siapa namanya? Goliat. Waktu dia lihat Goliat, ayat 46 katakan pada hari ini Tuhan akan lepaskan dia. Tuhan akan buat Daud menang. Amin. Dan saya percaya hari ini juga engkau pulang, Anda pulang, engkau terima berkat Tuhan. Saya percaya kesembuhan Tuhan terjadi hari ini, Bu. Bukan nanti, sekarang terjadi. Saya percaya kesembuhan Tuhan terjadinya sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan kapan-kapan, sekarang. Nah, kita akan belajar hari ini. Kenapa Tuhan menyembuhkan kita? Kalau ada orang tanya, kesembuhan masih ada enggak? Mujizat masih ada atau enggak? Saya bilang masih. Kenapa masih ada? Sebab firman Tuhan katakan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan masih buat mujizat hari ini supaya orang tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Anda mungkin bisa dapat vonis dari dokter. Dokter bisa vonis Anda mungkin, oh nggak bisa sembuh, oh nggak ada obat, oh banyak vonis dokter yang lain. Tapi dengar ini, apa yang Yesus katakan itu jauh lebih besar daripada dokter katakan. Hari-hari ini banyak anak Tuhan sedang jatuh dalam perangkap. Banyak anak Tuhan lebih percaya dengan obat daripada dengan Yesus. Bapak Ibu, saya bukan anti dengan obat. Kalau sakit boleh minum obat? Boleh. Dengar baik, boleh. Tapi perhatikan ini.
Orang sekarang ya anak Tuhan lebih percaya dengan obat daripada dengan Yesus. Kenapa? Kalau kita pilek kita pergi ke apotek apa ke gereja? Kemana Bapak Ibu? Beli obat atau cari pendeta? Ya? Cari obat ya? Kalau batuk kita beli apa? Komiks. Kalau pilek beli apa? Minyak angin. Banyak orang kalau sakit lebih kepingin cari obat daripada cari Tuhan. Tuhan kapan dicari? Nanti kalau sakitnya udah berat baru datang sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Saya mau ajak Anda hari sama-sama, ayo kita lihat hidup Daud. Goliat itu tingginya 3 meter. Tapi Daud bisa kalahkan dia. Kenapa? Saya percaya bukan karena hebatnya Daud. Daud itu bukan prajurit Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang dia itu gembala kambing. Dan dibilang begini, waktu dia dipanggil Saul, Saul bicara begini, Daud, engkau masih muda, ya kan? Dibilang masih muda, pipinya kemerahan, elok parasnya. Sedangkan Goliat musuhmu, perhatikan baik, dibilang Daud masih muda. Sedangkan Goliat musuhmu sejak dari masa mudanya dia sudah jadi prajurit. Berarti Goliat sudah tua apa masih muda Bapak Ibu? Tua. Dan dia bilang sejak dari masa mudanya, berarti sejak dia seumur Daud, dia seorang prajurit. Kalau dipikir-pikir Daud tidak akan mungkin menang. Tapi sejarah mencatat Daud menang Bapak Ibu. Kenapa? Nah kita akan belajar sama-sama hari ini. Daud itu gembala kambing. Dia tidak pernah ikut perang, dia bukan prajurit. Kenapa dia ada di medan perang? Karena bapaknya Isai panggil dia, Daud datang kemari, antarkan makanan kepada saudara-saudaramu di medan perang. Lihat keadaan mereka, apakah mereka baik-baik saja. Daud pergi ke medan perang, dia sampai dan dilihatnya ada musuh di situ namanya Goliat. Bapak Ibu, Daud melihat Goliat, orang Israel itu juga melihat musuh yang sama, betul? Goliatnya satu, yang lihat banyak. Orang Israel lihat, Daud lihat. Tapi perhatikan ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu lihat Goliat? Mereka sembunyi ketakutan. Sebab mereka berpikir tidak mungkin bisa menang. Dan banyak orang juga berpikir hari ini penyakit kita nggak bisa sembuh. Banyak orang berpikir, aduh hidup kok susah, nggak bisa berubah. Dengar baik. Apapun Goliat yang Anda sedang hadapi hari ini. Mungkin penyakitmu, mungkin keadaan keluargamu, mungkin keadaan keuanganmu. Dengar saya baik Bapak Ibu. Daud kalahkan Goliatnya. Dan saya percaya malam ini Goliatmu akan jatuh. Goliatmu akan kalah. Saya percaya Goliatmu akan mati hari ini. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat, oh lihat nih saya sakit parah. Lihat nih sakitku berat. Stop. Lihat Yesusmu lebih besar daripada penyakitmu Bapak Ibu. Tuhan kita lebih besar dari penyakit kita, amin. Anda boleh sebut nama apapun, penyakit apapun, tetap Tuhan kita lebih besar. Waktu Goliat tampil, orang Israel ketakutan, mereka semua sembunyi. Karena mereka berpikir dengan otak, mereka berpikir dengan fakta, mereka berpikir dengan logika, tidak mungkin bisa menang. Dengar baik. Orang yang lumpuh, perhatikan ini. Ada berapa orang yang datang dengan kursi roda, dengar ini. Dokter kedokteran bilang orang yang lumpuh tidak akan berjalan, betul? Itu dengan fakta. Ya memang gak akan jalan. Tapi dengar ini. Yesus bilang, hai orang lumpuh, engkau akan berjalan. Sebab darah Yesus oleh karena bilurnya engkau sembuh. Nah saya mau katakan buat Anda. Malam ini kita akan lihat. Orang yang lumpuh akan berjalan. Saya percaya kita punya Tuhan yang akan membuktikan janjinya. Saya percaya kita punya Tuhan yang sanggup, yang mau, yang mampu ditantang. Dia akan nyatakan Bapak Ibu. Orang dunia bilang, orang kalau sudah mati putus nafas, tidak akan bisa hidup. Itu kata dunia, kata fakta, kata kenyataan, kata otak, begitu. Tapi dengar ini. Firman Tuhan bilang, yang mati pun akan hidup. Tahun lalu di Surabaya,
seorang ibu 6 jam mati, hidup. Baru-baru ini seorang bayi kecil 16 jam mati, hidup. Saya percaya itu bukan kebetulan, saya percaya itu bukan iseng-iseng terjadi. Saya percaya itulah waktunya kuasa Tuhan dinyatakan hari-hari ini. Supaya orang boleh lihat bahwa Yesus kita tetap Yesus yang hidup. Dan kalau yang mati hidup lagi Bapak Ibu, apalagi Anda yang hidup. Lebih gampang mana sembuhkan penyakitmu atau bangkitkan orang mati? Gampang yang mana? Gampangan yang bikin hidup lebih hidup ya. Mulai bangkitkan iman Bapak Ibu. Mulai bangkitkan. Jangan lihat sesuatu dengan kenyataan, jangan lihat sesuatu dengan pikiran, jangan lihat sesuatu dengan mata kita. Kalau mata kita melihat keadaan kita, kita bilang aduh ini penyakit, susah sekali disembuhkan. Ini penyakit gak bisa sembuh. Dengar baik. Jangan melihat dengan mata kita, jangan melihat dengan pikiran kita. Orang Israel melihat Goliat, mereka ketakutan, mereka sembunyi. Tapi Daud tampil di sana, dia lihat musuhnya sama, Goliat sama-sama besar, tapi dia tidak gentar. Dia bilang begini, apa yang akan diberikan, apa yang akan aku dapat kalau aku kalahkan orang ini? Kenapa Daud berbeda dengan orang Israel? Sebab Daud melihat dengan cara Tuhan. Dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia, dia tidak akan kalah. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau terima kesembuhan Tuhan, kalau engkau mau terima mujizat Tuhan, mulai lihat Tuhan lebih besar dari masalahmu. Daud lihat Tuhan lebih besar dari Goliat dan dia menang. Hari ini lihat Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dengar ini, saya nggak peduli masalah agama. Saya datang bukan bicara mau Kristen, mau Islam, mau apa. No, saya percaya Tuhan cinta kita. Tuhan cinta semuanya Bapak Ibu. Saya datang bukan bicara masalah agama, dengar baik. Saya datang, saya mau bicara masalah Yesus. Saya percaya orang yang percaya, orang yang panggil nama dia akan disembuhkan Tuhan hari ini. Siapapun Anda, apapun agamamu, nggak peduli. Tuhan nggak pernah bilang begini, kalau Kristen sembuh. No. Apapun agamamu, nggak peduli. Amin. Hari ini kita cuma mau lihat sama-sama, kita kumpul sama-sama di tempat ini karena kita mau lihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh malam ini, Tuhan akan nyatakan dirinya di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Daud. Kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Apa yang membuat Daud menang? Saya percaya yang membuat Daud menang karena ada satu yang namanya iman. Nah kita akan belajar 3 jenis iman dari Daud ya, sama-sama ya. Yang pertama namanya iman yang sederhana Bapak Ibu. Waktu Daud lihat Goliat, dia bilang aku akan lawan dia. Dan dia dipanggil dengan Saul. Saul itu rajanya. Saul panggil dia lalu dia bilang, Daud, kalau kamu mau maju perang dengan Goliat, pakai perlengkapan perangku, pakai baju sirahku, pakai ketopongku, pakai semua perlengkapan perangku. Dan firman Tuhan katakan, Daud coba Bapak Ibu bajunya, Daud coba helmnya, Daud coba angkat pedangnya, Daud coba angkat perisainya. Lalu Daud bilang, aku gak bisa pakai, terlalu besar, terlalu berat. Bapak Ibu, iman yang sederhana itu adalah begini. Iman yang sekalipun kita tidak tahu bagaimana caranya, kita tetap percaya. Daud tidak tahu bagaimana carakan Goliat. Buktinya apa? Buktinya toh dia juga coba-coba. Dia coba pakai baju perang, dia coba angkat pedang, dia coba-coba yang lain. Orang yang mencoba-coba berarti orang itu nggak tahu, betul Bapak Ibu? Kalau saya dari Hotel Sahid mau ke sini, nggak tahu jalan, saya bisa mampir kemana-mana. Bisa ke tukang serabi dulu, bisa ke tukang bakso di depan, bisa kemana-mana. Karena nggak tahu. Tapi kalau saya tahu jalan, saya nggak akan kemana-mana. Saya akan lurus jalan sampai nyampe kemari tanpa kemana-mana, betul ya? Tapi Daud dia coba dulu. Siapa tahu cocok baju perangnya. Siapa tahu pedangnya cocok. Siapa tahu perisainya cocok. Tapi ternyata nggak cocok. Daud nggak tahu bagaimana carakan Goliat. Dia hanya percaya bahwa Tuhan akan menangkan pertempuran bagi dia. Dan hari ini kita perlu punya iman yang seperti itu. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Anda nggak perlu tahu bagaimana engkau sembuh. Engkau hanya perlu tahu malam ini sembuh. Udah nggak perlu tahu caranya. Oh kalau lumpuh sembuhnya bagaimana? Apakah pelan-pelan kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Nggak perlu tahu.
Iman yang sederhana gak perlu tahu bagaimana caranya. Engkau hanya tahu engkau akan berjalan malam ini. Titik. Jangan pikir yang aneh-aneh, jangan pikir kepanjangan. Oh harus puasa dulu ya, oh harus begini dulu ya. Enggak. Percaya. Firman Tuhan bilang, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini bangkitkan iman Bapak Ibu. Percaya sungguh-sungguh. Anda gak perlu tahu bagaimana caranya engkau sembuh. Engkau gak perlu tahu bagaimana prosesnya. Anda hanya perlu lihat satu, pasti sembuh. Amin. Ayo mulai miliki iman yang sederhana. Bapak Ibu, saya pribadi, saya lebih senang berdoa buat anak kecil daripada orang dewasa. Kenapa? Saya akan kasih satu cerita ya. Suatu ketika, kita bikin satu KKR kesembuhan. Ada satu anak kecil datang diantar sama orang tuanya. Anak ini alergi kacang Bapak Ibu. Orang kalau alergi kacang itu bisa mati loh. Bisa sesak napas, biru, terus gak bisa nafas, bisa mati. Nah anak ini keracunan kacang ceritanya. Dia baru keluar dari ICU, dari rumah sakit, baru keluar. Mukanya masih biru-biru, masih napas, masih sengal-sengal. Dibawa datang ke gedung seperti ini, ke KKR seperti ini. Dia datang ke sana. Saya berdoa buat dia, buat anak ini. Lalu saya ngomong sama orang tuanya. Bapak, Ibu percaya ya bahwa anaknya sembuh? Orang tuanya bilang percaya. Hari ini kalau saya tanya, Bapak Ibu Anda percaya gak kalau kau akan sembuh malam ini? Percaya. Semua selalu bilang percaya. Waktu mereka bilang saya percaya anak saya sembuh dari keracunan kacang. Saya bilang lagi, Bapak Ibu percaya gak? Kalau mulai hari ini anakmu tidak lagi alergi dengan kacang. Percaya Pak, amin. Percaya. Karena orang tuanya bilang percaya. Saya bilang sama Asyir, Asyir tolong beliin kacang. Suruh makan ini anak di depan saya. Waktu saya suruh beli kacang Bapak Ibu. Mamanya bilang begini. Pak jangan Pak. Kenapa? Entar mati. Kenapa mati? Ini baru keluar dari rumah sakit gara-gara kacang. Masa dicekokin kacang? Kan mati. Lah yang tadi bilang percaya mana? Bisa nangkep Bapak Ibu? Dia bilang jangan, nanti mati. Dia mulai berpikir dengan logikanya. Oh dulu anaknya masuk rumah sakit karena kacang. Kalau sekarang dikasih kacang lagi ini anak mati. Saya tanya, Bu tadi bilang percaya. Kenapa sekarang takut mati? Lalu dia ngomong, Pak percaya mah percaya, tapi kan ini anak saya. Kalau mati siapa tanggung jawab? Bapak Ibu, saya lagi ngomong sama orang tuanya, lagi jelasin, Bu kalau kita mau percaya gitu. Sambil jelasin, ini kan ngomong terus Bapak Ibu ya, makan waktu kan lama. Asyir udah berangkat beli kacang. Dan saya nggak tahu itu belinya di mana itu kacang. Dan saya nggak tahu itu berapa duit yang dikasih buat beli kacang. Tiba-tiba Asyir datang naik ke panggung bawa kacang sebaskom. Ini Pak. Gede, banyak Bapak Ibu. Saya bingung, kalau segini memang bisa mati nih. Keselekan. Banyak. Saya ngomong, lah karena kacang udah diantar, ya saya pegang dong kacangnya, masa saya buang. Saya pegang, saya ngomong, Bu percaya kalau Tuhan sudah sembuhkan pasti sembuh. Bagaimana kita tahu anak ibu sembuh dari alergi kacang atau enggak kalau nggak dicoba? Betul Bapak Ibu ya? Harus dicoba baru tahu. Yang ngomong nggak bisa Pak, jangan nanti aja nyobanya. Ngomong-ngomong Bu, percaya ya percaya, jangan ada tapi. Ngomong panjang lebar saya dimarah-marahin terus sama mamanya. Jangan. Saya kan konsentrasinya sama orang tuanya Bapak Ibu ya, sama mamanya kan. Lagi konsentrasi, lagi ngomong, lagi lihat dia. Ini anak ini anak kecil, umur 7 tahun. Mungkin dia kepanasan atau mungkin dia jengkel lihat ini orang berantem terus. Dia maju, nggak banyak ngomong, dia ambil kacang, dia makan. Mamanya nggak bisa lihat, nggak sempat cegah dia, orang lagi berantem sama saya. Ini anak maju, dia makan, dia makan. Waktu kita lihat dia makan, saya jadi diam kan. Hah? Mamanya bilang, jangan nak. Lalu saya dipelototin, gara-gara bapak nih. Karena dia udah makan, ya saya diem aja. Saya bilang, ya terusin. Tanggung, udah makan kok. Ya terusin aja, habisin satu baskom. Dia makan.
Mamanya lihat jam, udah 1 menit. Pap, udah biru belum? Papanya bilang belum. Dilihat lagi, udah 5 menit, udah biru belum? Papanya bilang belum. Dilihat lagi 10 menit, udah biru belum? Belum. Saya bilang, Bu, nggak bakalan biru. Yesus sudah sembuhkan. Kenapa kita susah untuk percaya? Karena kita berpikir terus dengan ini. Saya mau ajak 1 jam ke depan Bapak Ibu. Nanti ya waktu kita berdoa. Jangan pakai otak. Jangan pakai pikiran terus. Pakai iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kau ingin sembuh itu iman. Jangan pedulikan caranya, jangan pedulikan yang lain. Buang dulu ini kepintaran kita, buang dulu pengalaman kita. Belajar seperti anak-anak, belajar percaya. Ini anak percaya dia sembuh, makanya dia ambil itu kacang. Sampai ibadah bubar setengah jam kemudian, ini orang tuanya masih lihat jam terus. Anaknya tetap makan. 1 baskom habis Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, waktu ini udah selesai ibadah dia bilang, Mam, ternyata kacang itu enak ya Mam. Karena selama ini dia gak pernah makan kacang. Dan denger ini, sampai hari ini itu anak sembuh dan tidak pernah lagi alergi kacang. Kenapa? Kenapa dia sembuh? Karena imannya sederhana, imannya gampang. Ada Tuhan, ada Yesus, gampang. Jangan pikir aneh-aneh. Mau untuk percaya dengan Tuhan? Mau untuk gak pikir aneh-aneh? Mau? Percaya aja Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang dia buat. Amin. Hal kedua yang saya mau pengen kita belajar. Dari iman yang sederhana, Daud lepaskan semua pakaian perang. Dia maju ke medan perang dengan 5 batu, 1 ketapel. Dia jalan, maju. Dari iman yang sederhana, dia mulai pindah ke satu tempat namanya iman yang hidup. Dengar baik. Iman, banyak orang di gereja kalau lagi ibadah, bisa lompat tinggi, bisa angkat tangan, bisa nyanyi paling kencang, haleluya. Bisa teriak kencang-kencang. Dengar ini. Iman itu bukan diperlukan di gereja Bapak Ibu. Dengar baik. Iman bukan perlunya di gereja. Iman itu perlu waktu tagihan datang duitnya nggak ada. Itu perlu iman. Jangan di gereja aja imannya, haleluya. Keluar dari gedung gereja, aduh tagihan belum dibayar. Iman bukan di gereja. Iman itu waktu vonis dokter bilang gak mungkin sembuh, itu perlu iman. Jangan lagi di gereja, oh aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Pulang gereja, aduh umur tinggal pendek. Dokter bilang gak bisa sembuh. Stop. Iman itu perlu saat kesembuhan tidak mungkin terjadi di dalam dokter, itu perlu iman. Saat penyakitmu tidak ada obat, itu perlu iman. Saya percaya iman itu membalikan keadaanmu Bapak Ibu. Kalau keadaanmu sakit hari ini, iman bisa balik jadi kesembuhan. Kalau keadaanmu ada kekurangan, kau butuh uang, kau butuh berkat, iman bisa balik jadi kelimpahan. Iman membalikkan keadaan. Saya pelayanan, saya habiskan 5 tahun saya di dalam hutan Bapak Ibu. Saya keliling dari hutan-hutan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sampai Papua. Dan saya terakhir tinggal lama di hutan Malaysia. Buat saya di dalam hutan, uang itu nggak ada harganya. Kita di dalam hutan nggak bisa beli apa-apa. Orang nggak kenal uang. Saya mau beli pisang, saya kasih uang, mereka bilang kita nggak makan kertas. Uang nggak ada harganya. Buat saya harta yang paling berharga di dalam hutan namanya parang. Tahu parang? Tahu? Tahu ya parang ya? Apa itu parang? Hah? Pisau. Pisau sama parang lain Bapak Ibu. Pisau kecil, parang besar. Harta yang paling berharga buat saya itu namanya parang. Bapak Ibu, ada yang pernah lari, ada yang pernah dikejar sama celeng? Ada? Boleh angkat tangan? Nggak ada? Oh ada. Celeng kalau nggak dibunuh itu ngejar terus ya Pak.
Tinggal kuat-kuatan aja. Dia capek duluan apa kita capek duluan? Kalau dikejar celeng Bapak Ibu, kalau lagi kuat lari, larilah. Tapi kalau punya parang, ngapain lari? Bunuh. Kalau nggak dibunuh, kita yang ditabrak bisa patah semua. Kalau Anda tahu di dalam hutan itu banyak binatang namanya monyet. Monyet itu jangan dipikir monyet kecil yang buat topeng monyet, bukan. Kalau ngomong monyet di dalam hutan gedenya segini Bapak Ibu. Ini udah kayak adik saya. Gede. Dan orang kalau dicakar monyet, ini monyet kalau sampai nempel di pundak, dia cakar, dia gigit kita, itu bisa mati. Nah, kalau kita mandi di sungai, kita ambil minum di sungai, di atas pohon mesti banyak monyetnya. Dan entah bagaimana ya, kalau orang lokal, orang suku-suku di pedalaman yang ngambil air, monyetnya nggak ganggu, monyetnya diem. Tapi kalau saya ngambil air, itu monyet bisa ngamuk. Nggak tahu kenapa. Lah kalau dia ngamuk, masa saya mau diem aja? Masa saya mau lari? Nggak mungkin, kaki saya 2, dia kakinya 4. Dia lebih cepat. Jadi kalau dia ngamuk, dia mau gigit saya, lah gedenya segini Bapak Ibu itu monyet. Saya mau nggak mau, harus ambil parang, saya harus bunuh dia. Kalau saya nggak bunuh itu monyet, monyet bunuh saya. Jangan sampai masuk koran. Seorang hamba Tuhan mati digigit monyet. Parang itu berharga, itu kehidupan. Kalau saya di dalam hutan, udah masuk di gunung, nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ketemu mata air. Parang itu juga buat kehidupan. Kalau Anda lagi kecepit dalam hutan, butuh minum Bapak Ibu, Anda cari bambu. Tahu bambu? Bambu yang besar, itu kan ada ruas-ruas ya. Anda ambil ruas yang paling bawah, tempelkan itu parang, getok pakai batu atau pakai apapun sampai pecah, di dalam bambu akan ada airnya. Kalau nggak ada parang, apa yang mau diketok? Masa pakai tangan tak? Bukan dia yang rontok, tangan kita yang rontok. Parang itu kehidupan Bapak Ibu buat saya. Setiap hari kerjaan saya itu cuma ngasain parang kalau malam. Ngasain parang supaya jangan sampai monyet datang saya sabit parang, dia nggak mati, dia malah ketawa. Hari ditajemin tiap hari. Suatu ketika saya balik ke kota, saya simpen parang saya, masukin sarung, saya simpen di ruangan di lemari kaca, saya simpen di kamar saya baik. Sekitar 6 bulan saya ada di kota dan suatu ketika saya harus kembali lagi ke dalam hutan. Waktu saya lagi beres-beres mau balik ke hutan, saya ambil lagi ini parang, keluar dari lemari. Lemarinya bagus loh, lemari kaca. Saya keluarin, saya buka sarungnya, saya keluarin dari sarung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahu apa yang terjadi? Karatan. Kenapa karatan? Nggak pernah dipakai, nggak pernah diasah. Parang kalau sudah karatan nggak bisa diapa-apain. Kalau ibu-ibu biasanya taunya pisau dapur. Pisau dapur kalau udah karatan nggak bisa diapa-apain. Diasah nggak bisa, udah pasti patah kalau diasah. Dipakai juga nggak bisa. Perhatikan baik Bapak Ibu. Iman itu seperti parang. Iman bukan disimpan baik-baik di gereja. Oh kalau gereja kita keluarkan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Di gereja, keluar gereja iman ditutup, kita bilang aduh hidup kok susah ya, kok kekurangan terus. Di gereja kita keluarkan iman, kita bilang kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku. Di gereja, keluar gereja tutup iman, kita bilang aduh sakitku gak selesai-selesai. Bapak Ibu, iman itu bukan ditampilin di gereja lalu ditutup. No, iman harus dikeluarkan dalam hidupmu sehari-hari. Iman harus keluar. Iman harus dipakai berperang. Kalau iman gak pernah dipakai ya, suatu ketika Anda sakit, Anda bilang, oh aku mau berdoa buat Tuhan, dengan Tuhan supaya sembuh. Keluarkan iman. Iman dikeluarin, iman berkarat. Penyakit bilang, bisa apa tuh udah karatan begitu? Kita mau tengking setan, kita mau usir setan, kita mau usir penyakit, bagaimana imannya udah berkarat. Karena gak pernah dipakai. Dipakainya cuma sekali dalam seminggu, 2 jam aja. Hari ini Bapak Ibu kalau engkau sakit, dengar baik. Keluarkan imanmu. Keluarkan iman. Percaya hari ini, malam ini,
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil buat Anda. Keluarkan iman. Iman jangan dipajang terus-terusan. Iman harus dipakai Bapak Ibu. Dan ini waktunya engkau butuh iman. Saat kau sakit ini waktunya butuh iman. Mau percaya dengan Yesus. Yang terakhir, Daud dari iman yang sederhana, dia nggak tahu bagaimana cara lawan Goliat. Dia cuma tahu dengan Yesus dia sanggup. Dia maju ke medan perang dengan baju seadanya dengan 5 batu 1 ketepel. Dia pergi dia hadapin Goliat dan dia lihat Goliat, dia bilang, Goliat hari ini juga aku akan kalahkan engkau. Imannya hidup di dalam perkara yang mustahil, bukan di gereja itu ya, itu di medan pertempuran. Saat tagihanmu kurang, iman keluarkan. Saat sakitmu sedang berat, keluarkan iman berperang, lawan dia. Dan Daud mulai berpindah. Satu namanya keiman yang besar. Daud tidak lempar batu bolak-balik supaya bunuh Goliat. Dia ambil 1 batu dari kantong, dia masukin ke ketapel, dilempar, dan 1 batu itu tepat di tengah-tengah matanya membunuh Goliat. Iman yang besar tidak pernah kembali dengan percuma. Firman Tuhan katakan barang siapa berseru kepada nama Yesus, dia tidak akan kembali dengan percuma. Dia tidak akan dikecewakan. Hari ini Anda boleh lihat kenyataanmu. Kenyataan Anda mungkin sedang sakit. Kenyataanmu mungkin hidupmu sedang berantakan. Kenyataan Anda mungkin keuanganmu sedang berantakan. Kenyataanmu mungkin sekarang keluargamu sedang berantakan. Dengar baik. Imanmu yang besar akan membalikkan keadaan. Jangan terpaku dengan keadaanmu. Mulai lihat Tuhan. Dan biarkan Dia bekerja. Biarkan Tuhan membuat apa yang baik terjadi dalam hidupmu. Amin.